Om Swastiastu. Terima kasih inovasi-inovasi pemerintah Desa Panji sudah disambut baik oleh Balitbang. Harapan kami kita bisa menjadi juara. Dan selamat datang untuk para juri dan panelis dari tingkat provinsi. Mudah-mudahan Panji Sejarah Buleleng Panji menjadi juara. Sukses semua. Om Santi 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 Om. Mengawali sebuah usaha tidak mesti harus memiliki lahan yang sangat luas. Tetapi KWT Desa Panji upaya untuk menumbuhkan bisnis diawali dengan menanam di pekarangan dan memanfaatkan pekarangan yang ada walaupun kecil tetapi manfaatnya luar biasa. Seperti ini adalah jahe merah. Batu, ada seri, ada kayu. Kelompok wanita tani Tulus Bakti Desa Panji adalah kelompok atau KWT yang inovatif dan kreatif. Memanfaatkan suasana pandemi berhasil memproduksi jahe merah menjadi minuman herbal yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk media tanam bahan-bahan Panji herbal seperti jahe merah, serai, kayu manis, dan lainnya menyebabkan KWT ini bisa terus memproduksi minuman herbal walau dengan proses tradisional seperti yang dijelaskan oleh Ketua KWT Tulus Bakti, Iman Mariani. Prosesnya dari awal kita cabut jahe merah dulu, setelah dicabut kemudian dibersihin, dilangsungi air yang mengalir dengan tidak kupas, hilangkan tanahnya aja. Setelah dibersihkan, melakukan penarikan, setelah marut terus diperas, terus ada sarinya, menghasilkan sarinya yang akan kita buat produk jahe merah. Rasanya niket yang campur dengan gula batu, ada serai, ada kayu manis, dan madu. Kemudian perasannya itu dimasukkan di gorengan dengan direbus sampai mengkristal. Kurang lebih 30 menit ini. Setelah jadi mengkristal, kemudian dibawa ke mesin penghalus biar hasilnya benar-benar halus dan siap diseduh, Pak, tanpa ampas. Sahabat Balitbang Channel, saat ini saya sudah didampingi oleh Ibu Mekel atau Ketua Tim Penggerak PKK Desa Panji. Beliau adalah Ibu Ari Cahyati yang merupakan pembina KWT Kelompok Wanita Tani di Desa Panji. Dan sekaligus hari ini juga telah hadir Ketua KWT Tulus Bakti Desa Panji, Ibu Iman Mariani. Merah, Bu. Ya. Karena jahe merah itu kan bagus untuk kesehatan, jadi untuk mempertahankan imun. Setelah itu kita mencoba awalnya di sana. Berhasil dengan pembuatan awal dengan harga timun jahe merah yang 100.000 per kilo. Masih beli bahan baku ya? Masih beli awalnya bahan baku. Setelah itu kita mencoba buat, akhirnya berhasil, dibantu pemasaran oleh Bumdes dan juga Pak Mekel yang selalu kemana-mana membawa produk Panji herbal, memasarkan. Jadi ya Astungkare berbenah sendiri, terutama pada saat penuangan madu. Berapa jenis produksi yang sudah dihasilkan dari jamu? Seperti ini kalau kita lihat ada di depan, kan ada beberapa produk ini. Ada, kalau tidak salah ada 6 produk. 6 produk ya. Kami proses sari jahe merah, Jahe merah. jamu mik, Apa itu, Bu? jamu mik campuran. Oh, ini. jamu mik Ya, campuran, campuran ya. 3 rimpang. Nah, Usus jamu temulawak, jamu bawah. kunyit, dan serbuk kelor. 6 produk. Ada juga lagi satu jahe Bali. Karena ada yang tidak mau jahe merah, dia order bikin jahe imprit biasa, kita bikin jahe imprit. Dari produk ini yang paling laku yang mana nih, Bu? Yang paling laku ini produk Jahe merah ya. merahnya. Jamu jahe merah ini apa saja elemen unsur rimpangnya atau apa namanya? Tidak memakai bahan kimia, asli herbal, melancarkan peredaran darah,
untuk menghangat badan, sakit-sakit tulang biasanya bagus untuk diminum. Ya, saya akan mencoba dulu hasil produksi jahe merah ini karena ini yang paling top katanya, yang paling laris, sementara mengandung juga nilai gizinya yang sangat tinggi, kemasannya juga menarik. Saya akan mencoba bagaimana rasa dari jamu jahe merah ini yang sudah diproduksi oleh KWT Tulus Bakti. Ini contohnya, coba saya akan cicipi dulu. Ternyata luar biasa, terasa rempah-rempahnya semua, ramuannya sangat-sangat terasa. Tentu ini mengandung nilai gizi yang sangat tinggi untuk kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di channel yang lainnya dan materi yang lainnya. Itu cocok untuk penggantinya beras. Jadi Ditunjuk sama Dinas Pertanian. Sahabat Balibang Channel, Anda mungkin belum tahu tentang jagung gembal. Sejarah berdirinya Kabupaten Buleleng itu sangat erat kaitannya dengan jagung gembal atau sering disebut dengan sorghum. Nah, inilah kemudian KWT Tulus Bakti Desa Panji, Kecamatan Kisade, mengolah jagung gembal atau sorghum ini menjadi produk olahan kue yang sangat enak dan nikmat. Belum banyak orang tahu kalau jagung gembal atau sorghum adalah tanaman pangan yang memiliki kandungan gizi dan serat yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk penganekaragaman pangan pengganti beras. Tanaman yang memiliki nilai historis dengan nama Kabupaten Buleleng kini mulai banyak yang membudidayakan. Salah satunya adalah kelompok wanita tani Tulus Bakti Desa Panji, Kecamatan Sukesade, yang justru menjadikan jagung gembal sebagai produk unggulan olahan makanan yang memiliki nilai ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebuah inovasi untuk membuka peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Proses pembuatan tepung sorghum dari awal, kita harus mengadakan perendaman dulu sama biji sorghumnya yang baru dipetik, terus direndam selama semalam. Harus semalam, Bu, ya? Iya, karena sorghum ini kan keras dia, Pak. Biar lebih mudah dalam proses penggilingan. Ya, setelah direndam, ditiriskan. Setelah kering airnya, kemudian dihaluskan, digiling ya. Digiling, punya penggilingannya seperti apa? Punya penggilingannya itu sudah ada tersedia, Pak, penggilingannya, mesinnya sudah ada. Setelah digiling, karena tepungnya ini masih mengandung air, makanya perlu pengeringan, Pak, biar ditahan lebih lama. Pengeringannya di oven atau dijemur? Kalau bikin kapasitas bikin banyak, kita open. Kalau bikinnya pesanan sesuai pesanan tiang bikin, Pak. Kalau pesanannya bisa 1 kilo 2 kilo, pas matahari terik tiang jemur manten. Seperti itu prosesnya, Pak. Nah, setelah dari tepung, terus olahan tepung sorghum ini jadi apa saja biasanya? Kalau olahan tepung sorghum, Pak, banyak kami bisa buat. Contohnya bisa kita bikin kue basah, bisa kue kering, bisa. Terus kita bikin jipang popcorn sorghum juga bisa, Pak. Sahabat Balibang Channel, nama Kabupaten Buleleng sesuai dengan sejarahnya tidak bisa dilekatkan dengan yang namanya jagung gembal atau secara nasional disebut dengan sorghum. Ini sangat berkat dengan sejarah berdirinya Kabupaten Buleleng dan
pemberitaan yang memang dari lambang kota Singadangnya ada lambangnya bukan jagung global. Inilah jagung global yang merupakan inovasi kabupaten terkait dengan sejarah. Nah, hari ini saya bersama Ketua Kelompok Tani Tulus Bakti Desa Padi Kecamatan Kusatu, Ibu Iman Mariani, Sosialisme. Ya, Ya, kemudian baik, kemudian ditemani juga dari kasih pengadaan konsumsi dan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Medan. Itu pasti masih dan juga didampingi oleh kelompok wanita tani anggotanya yang memproses atau memproduksi mengolah tepung asal dari jagung global atau sorghum ini menjadi aneka sambilan. Nah, saya ingin ke ini kreatif sekali. Ibu melihat peluang di era pandemi ini dengan mengolah khas jagung global ataupun sorghum ini untuk menjadi aneka sambilan. Nah, dari mana bahan? Ini kan langka. Dari mana bahan baku bisa berlanjut terus? Awalnya seperti ini Pak, dari Dinas Pertanian, karena dilihat KWT kita aktif dalam melakukan segala kegiatan. Kelompok KWT Tulus Bakti Panji ditunjuk sama Dinas Pertanian untuk dikasih tantangan untuk mengolahan sorghum, karena ini baru mengawali. Pada waktu itu dituntut bikin olahan sorghum, kue basah, kue kering, dan juga menyiapkan nasi untuk disuguhkan di Dinas Pertanian. Ditunjuk dari kecamatan ada pendamping yang sudah pensiun dari pertanian, Bapak Sudarti namanya, yang membudidayakan sorghum. Kita kerjasama dengan beliau, setiap ada pesanan yang order di bapaknya. Jadi artinya untuk bahan baku tidak bermasalah, ya? Artinya tidak kekurangan. Tidak kekurangan karena Pak Sudarti ini selalu dia menanam sorghum. Ya, nah, tapi ini sebuah tantangan untuk mengolah bahan-bahan makanan dari sorghum, ya, kue dari sorghum. Tapi apa tantangan yang karena itu kan orangnya masih tradisional sekali, apa betul bisa dimusimkan ini Terlibatan dari pemerintah ini yang dibantu dari KPH Balitara untuk dikasih mesin penggiling. Kebetulan dia punya mesin dikasih penggiling itu yang sangat membantu dalam proses penggilingan aja. Ovennya juga sama dari gratis itu bayar gratis dari KPH. dari KPH Balitara untuk pengelolaan hutan desa. Kebetulan kita kan yang jadi ketua kelompok KWT Tulus Bakti dan juga jadi ketua di Ya. yang perlu dipromosikan, dibantu sama Balitbang. Yang kita terima kasih Pak, biar masyarakat lebih tahu bagaimana manfaat sorghum sangat bagus untuk kesehatan, bisa dibikin camilan, bisa dibikin nasi Ini sehat karena alami, ya. tanpa bahan pengawet. Ya. Hari ini ada Ibu Nur Pastiniasi dari Kasih Pengelolaan Konsumsi dan Promosi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Ibu Nur, tadi kan sudah disampaikan bahwa permasalahannya sangat kurang pembinaan dari dinas. Jadi untuk tepung sorghum ini kita sudah sering libatkan di promosi, selain dari kami dari ketahanan pangan, dari pertanian pun sedang gencar mempromosikan ini. Ya. Karena ini produk dibilang baru ya bukan, tapi karena masyarakat belum mengenal. Jadi kalau kita di ketahanan pangan menggaungkan pola pangan berbasis pangan lokal, beras non terigu, kita memperkenalkan ini untuk merubah pola konsumsi masyarakat tuh agak butuh waktu ya. Misalnya kalau sekarang kan mulai diperkenalkan seperti ini, dan tidak semua orang tahu gitu. Kita juga di kepegawaian, di saya pegawai tahu namanya PNS itu kan, oh sorghum itu apa gitu, karena masih mungkin dengan ini mungkin nanti lebih paham, lebih tahu apa sih itu sebenarnya sorghum dan bisa dipakai apa gitu. Ya, sebenarnya apa itu sorghum itu? Kalau sorghum itu sebenarnya dia dari serealia, jadi biji-bijian yang bisa mengandung
pertanian bagikan benih sorghumnya kepada masyarakat biar mereka tahu buleleng itu sebenarnya apa sih gitu ya. Buleleng itu sebenarnya hanya pohonnya jagung gemal ini gitu, karena belum semuanya tahu gitu. Itu yang menyebabkan promosinya mungkin agak Ada kendala di promosi. ya tentu, karena kita kalau dibandingkan dengan harga misalnya dari harga beras tentu ini harganya cukup tinggi bang. Lebih mahal dengan beras ya? Iya benar. Karena langka, kemudian dari dan unik isinya dan lebih tinggi. ya kandungan isinya lebih tinggi. Itu agak susah di masyarakat karena mungkin kalau yang sudah melek tentang pola konsumsi yang bagus dari DSA sehat mungkin baru melirik ini. Tapi kalau yang masih mikirin buat konsumsi desa itu bagaimana ya susah pak. Ini mungkin yang target pasarnya harus kita tentukan. Kadang-kadang kan ada program ini maksudnya kalau belum makan nasi beras itu belum makan. Ya, benar. Apalagi padahal ada yang lain seperti jagung Iya benar. Bagaimana kemudian merubah pola itu? Nah, jadi kita di Ketahanan Pangan juga sudah beberapa kali melakukan edukasi terkait pemanfaatan pangan lokal sebagai pengganti beras pengganti. Kita datangi kecamatan saat ini sedang jalan pak programnya. Jadi dari kami kasih konsumsi juga menggiatkan kegiatan ini. Jadi setiap kecamatan disasar, mengumpulkan ibu TPBKK-nya, memperkenalkan ini bagaimana pola konsumsi yang benar, kemudian bagaimana pangan lokal yang dimiliki di daerahnya. Tidak hanya serealia berupa sorghum saja, tapi yang lain-lainnya juga seperti durian dan sebagainya. Herbal atau sorghum itu yang baru dipetik dari pohon masih berkumpul seperti ini, kemudian setelah mengalami proses perotokan akan menjadi seperti ini, sahabat. Ini kemudian akan diolah dengan proses yang sangat tradisional dan juga menghasilkan tepung yang sangat baik dan sehat untuk produk-produk seperti ini. Dan ini sudah dikemas kemudian tepung ini kemudian bisa diolah kue. Bahkan saya orang asli Bulog, Beleng juga asli Beleng, tidak tahu tentang jagung gebal. Baru hari ini saya tahu. Makasih Bu, saya tahu jagung gebal seperti itu. Dan ini memang sumber makanan, gizinya dan sebagainya justru lebih sehat, lebih berat. Ya, nah, tapi ini produknya banyak sekali. Ini yang membuatnya Ibu siapa? Ibu Bila. Selain cookies seperti ini, apalagi yang Ibu produksi untuk olahan dari jagung gebal? Paling tidak kita bisa ngasih makan anak-anak sembilan Sehat. Tanpa menyadari makanan Ya. yang sehat. Baru saja apa begitu enak sekali renyah di mulut, betul apa yang saya lihat kami lihat renyah di mulut. Nah, tambah ada ujiannya, kemudian ada rasa coklat legit sekali, enak sekali. Ada kelapanya. Silakan, saya baru tahu teman-teman kalau mau memesan bisa datang ke KWT Tulus Bakti Desa Panji. Kalau mau melihat bagaimana proses pembuatannya, kemudian memesan tepungnya bisa ke sini. Ini nikmat sekali. Sahabat Balibang Channel, saat ini saya berada di daerah tujuan wisata Pancoran Kedu. Ya, ini sebuah daerah tujuan wisata yang baru dibuka dan baru diresmikan dan menjadi destinasi pariwisata di Panji. Tepatnya di Dusun Mekarsari, Desa Panji. Kenapa namanya Pancoran Kedu? Karena memang permandian dibarengi dengan beberapa pancoran-pancoran dan ini sungguh sangat indah karena alamnya yang sangat indah, kemudian juga airnya alami. Mari kita datangi daerah tujuan wisata baru di Pancoran Kedu.
Begitu sampai di kawasan wisata Pancoran Kedu, Dusun Mekarsari, Desa Panji, Kecamatan Kusade, Kabupaten Buleleng, mata ini sudah dimanjakan dengan panorama indah yang eksotik dengan balutan udara yang sangat sejuk. Perbukitan pohon cengkeh tertata rapi, dihiasi panorama sawah teras syuring, sungguh enggan rasanya berpaling dari indahnya kuasa Tuhan atas ciptaannya ini. Menuju permandian Pancoran Kedu, mulai terdengar suara air yang deras mengalir menuju kolam-kolam permandian yang alami. Terlihat petak-petak kolam yang dilalui oleh air mengalir yang dingin dan jernih dengan beberapa buah pancuran yang muncul dari sisi tebing kolam. Tempat mainan anak-anak dan juga adanya pondok-pondok kecil untuk beristirahat setelah mandi sambil menikmati makanan desa seperti timpat cantok dan makanan lainnya tentu saja menjadi tempat yang sangat nyaman memanjakan diri dengan keluarga. Kawasan wisata ini baru saja dibuka oleh kelompok Pancoran Kedu di bawah Pokdarus sebagai inovasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Desa Panji terus bergeliat mencari terobosan-terobosan baru adalah komitmen Kepala Desa Jeromade Aryawan Panji untuk menjadikan Desa Panji menjadi daerah tujuan wisata sebagai bagian dari program Panji Sejarah Buleleng. Desa Panji Kecamatan Banjar memang tidak pernah berhenti untuk bergeliat, selalu berinovasi untuk memberikan nilai tambah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sudah dilakukan pembukaan daerah tujuan wisata baru yang disebut dengan Pancoran Kedu. Ini bersama Bapak Mekel Desa Panji, Bapak Jero Aryawan Haji, dan juga Ketua Kelompok Pancoran Kedu, Bapak Sukiado. Nah, saya ingin ke Pak Jero dulu. Pak Jero, ini kelihatan Panji memang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, justru Desa Panji membuka daerah tujuan wisata yang disebut dengan Pancoran Kedu. Gimana kira-kira idenya muncul ini? Terima kasih. Saya Jero Mangku Made Aryawan, SSTPAR MBA, Kepala Desa Panji. Kami di pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang 6 dan 23 adalah mengayomi daripada kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Dan tentunya dengan komitmen daripada kelompok Pancoran Kedu memutuskan untuk membuat sebuah produk DTW, daerah tujuan wisata, dengan diferensiasi yang tertentu. Di Desa Panji ada 8 DTW yang masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ada Virgin River, ada Kayoan Tembuku Paras, ada Rangkon Kedu, dan yang lain-lain. Pancoran Kedu merupakan sebuah destinasi yang tranquil, yang sepi, tenang, yang lebih nuansanya lebih romantis. Nah, ini ya di sinilah kita upayakan untuk membuat sebuah diferensiasi produk yang betul-betul menjawab daripada hasrat daripada pengunjung Desa Panji yang sampai hari ini tercatat 1.000 sampai 1.500 orang per hari. Dan Sungkare Pancoran Kedu merupakan destinasi yang diminati, yang nuansanya romantis, dan tentunya ketika mereka ke Panji ya harus ke Pancoran Kedu. Ada wahana untuk anak-anak, ada wahana romantis dengan pancurannya, dan nuansa berpijak dengan air ini semacam aqua alami ya, aqua massage system seperti di Korea. Dan Pak Bupati dengan Rumah Hintaran kedepannya mengkonsep Pancoran Kedu ini seperti di Korea. Ada permandian air panasnya nanti dan segala macam. Menunggu program pemerintah kabupaten, tentunya pemerintah desa tidak bisa terus menunggu. Betul. Kita harus berinovasi. Dan tentunya dari hasil daripada pendapatan yang didapatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat ini tentunya dikembalikan lagi kepada desa melalui PAMD. Dan kita komitmenkan untuk setiap kegiatan kelompok diporsikan 20% untuk desa,
Sestungkari bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk perahyangan, powongan, dan kuri juga. Sestungkari sejarah Buleleng, Panji merupakan sejarah Buleleng sesuai dengan angka tahun yang terdapat di Pura Desa kita adalah lembu hitam dengan singa Ambaraja sebagai bentuk angka tahun di mana Buleleng lahir 1406 atau lahir bersamaan dengan Kota Semarang. Itu saya ingin ke ketua kelompoknya Pak Sukiade ya. Pak Sukiade, ini Anda harus berbangga punya wilayah yang luar biasa indah seperti ini, kemudian diberikan mengelola pancoran kedu. Nah, apa yang akan dilakukan ke depan Pak sehingga memang kelompok tetap sulit dan berintegrasi dengan desa-desa yang lainnya di sini? Yang untuk ke depan sih yang tetap berharap dari motivasi dari perangkat desa, dari desa, biar kita sama-sama berjalan. Kita tetap meminta dukungan terus dan dukungan terus gitu aja. Kita di sini cuma bisa bekerja dan bekerja tanpa dukungan dari desa, dari mana tuh kita kan tidak bisa bekerja. Yang jelas intinya dari yang selaku ketua kelompok yang cuma bisa berharap bisa saling membantu. Yang di sini disuruh bekerja, dibantu dari desa, itu yang nanti jadi acuan untuk ke depan untuk yang sebagai ketua kelompok. Harapannya sehingga bahwa pancoran kedu ini akan semakin berkembang dan memang menjadi tujuan wisata utama di Desa Panji. Apa yang dilakukan? Itu harapannya kita ingin menambah fasilitas, menambah apa tuh yang perlu diisi. Pasti itu yang menjadi tujuan nanti untuk ke depan biar tambah lebih bagus. Itu harapan dia sebagai ketua kelompok. Dan kembali lagi dari semua harapan-harapan yang Tiang inginkan itu, Tiang tetap koordinasinya dari desa, apapun itu bentuknya, biar nanti kita sama-sama bisa mengerjakan itu. Sahabat Waluang Channel, itulah tadi bincang-bincang saya dan ini sungguh sangat indah dan tujuan wisata yang baru. Mari ajak keluarga Anda menikmati wisata pancoran kedu, bermandi di air alami di Dusun Mekarsari ini, dan tentu saja kita akan membanjakan keluarga Anda dan kita menikmati suasana indah perbukitan dan air alami. Terima kasih, sampai jumpa pada materi yang lain.